Ini merupakan salah satu tim investigasi terbesar yang pernah dibentuk di Inggris kala itu ya, di mana melibatkan 80 orang detektif dan juga investigator ini dan memberikan imbalan sebesar 10.000 pound sterling. Bahkan koran ternama bernama The Sun yang ada di Inggris sana memberikan hadiah sebesar 50.000 pound sterling. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Thank you sobat yang udah klik video ini. Kali ini aku akan bercerita tentang satu kasus pembunuhan yang tidak kalah mengerikan dari kasus-kasus yang lain. Tapi sebelumnya, buat yang belum like bisa tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share kalau kamu suka dengan video ini. Bagaimana kisahnya? Ini adalah kisah tentang seorang wanita bernama Ioana Yates yang berasal dari Inggris. Dia adalah seorang insinyur muda yang sangat cantik. Bagaimana ceritanya? If you ready, here we go. Oke guys, siapakah Ioana Yates? Dia adalah seorang gadis yang lahir pada tanggal 19 April 1985 di Hampshire, Inggris. Ketika itu, tanggal 17 Desember 2010, si Ioana ini sudah dinyatakan hilang oleh keluarganya dan juga rekan-rekannya, tetapi mayatnya baru ditemukan pada tanggal 25 Desember 2010. Ketika itu yang menemukannya adalah sepasang suami istri, kakek dan nenek yang sedang berjalan-jalan di daerah hutan kota di Longwood Land. Dan ketika itu dia melihat tubuh Ioana itu sudah tertumpuk oleh salju dan juga daun-daun kering ya. Mereka tidak mengira kalau itu mayat, tapi setelah diperhatikan ternyata memang itu adalah sesosok mayat. Kemudian dia melaporkan hal itu kepada polisi, tes forensik, dan di sana tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di dalam tubuhnya si Ioana itu. Tidak ada pukulan, benda tumpul atau lain sebagainya, itu tidak ada sama sekali. Tapi itu keyakinan polisi walaupun tidak ada bukti sama sekali, tidak ada tanda-tanda di tubuhnya kalau dia itu mati karena dibunuh. Dan orang yang pertama kali didatangi oleh kepolisian adalah kekasih dari Ioana. Dia adalah Greg Redden. Saat itu Greg ditanyai kapan terakhir kali dia dihubungi atau menghubungi oleh Ioana. Dia berkata bahwa terakhir kali dia bisa menghubungi Ioana adalah pada tanggal 17 Desember 2010, hari di mana ketika itu Ioana sedang berpesta juga dengan teman-temannya. Itulah terakhir kali dia menelpon Ioana. Setelah itu dia tetap menelpon lagi Ioana, tetapi tidak ada jawaban sama sekali sampai ponsel Ioana kemudian tidak aktif. Itu terakhir kali. Kemudian polisi juga mencocokkan keterangan yang diberikan oleh Greg dengan keterangan dari teman-teman yang lainnya juga melalui CCTV yang ada, dan ternyata memang betul si Greg ini tidak berbohong bahwa Ioana memang tidak menghubunginya lagi. Dan salah seorang teman dari Ioana yaitu Rebecca Scott, dia bersaksi bahwa pada jam 20.30 ketika itu Ioana masih menelpon dirinya dan berbicara tentang malam perayaan Natal di supermarket Tesco. Dia ingin membuat satu acara kecil di supermarket itu ya. Kemudian polisi juga menemukan bukti bahwa setelah dia berbicara kepada Rebecca Scott, si Ioana ini masih sempat memesan pizza pada pukul 20.40 atau 10 menit setelah dia berbicara kepada Rebecca. Dan setelah terakhir kali Ioana memesan pizza dan mendapatkan pizza, tidak ada kontak lagi dari si Ioana tersebut. Polisi curiga kalau ini adalah pembunuhan karena beberapa hari sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, itu juga terjadi pembunuhan terhadap wanita-wanita muda dan masih belum ditemukan lagi siapa pembunuhnya. Akhirnya rumah dari si Ioana itu diperiksa dan ternyata di sana tetap masih ada tasnya, masih ada handphonenya juga masih ada, sepatunya masih ada, dan satu kejanggalan di situ adalah kaos kaki Ioana ketika mayatnya ditemukan tuh hanya satu. Jadi satu kaos kakinya tidak ada, dan polisi curiga bahwa kaos kaki tersebut digunakan oleh tersangka pembunuhan untuk mencekik leher si Ioana tadi. Dan dugaan polisi terhadap kematian Ioana dibunuh itu semakin kuat setelah ada dua orang saksi yang mendengar ada suara teriakan pada waktu malam kejadian si Ioana hilang itu sekitar pukul 21. Itu adalah tetangga dari si Ioana tadi, kan dia tinggalnya di rumah flat ya. Itu Ioana itu mati karena tercekik, dan juga di dalam lambungnya itu tidak ditemukan pizza. Dan polisi mencari-cari di mana pizza ini, kan dia pulang nih dari supermarket itu membawa pizza, dan pizza itu sebenarnya belum dimakan dan pizza itu tidak pernah ditemukan. Dan sampai akhirnya pada tanggal 27 Desember 2010, polisi mengeluarkan peringatan resmi kepada seluruh warga Inggris, khususnya untuk anak-anak dan juga wanita untuk tidak keluar di malam hari. Dan kepolisian Avon Somerset Inggris membentuk tim investigasi yang dinamai Operation Bread. Ini dipimpin oleh detektif Phil Jones. Ini merupakan salah satu
tim investigasi terbesar yang pernah dibentuk di Inggris kala itu ya, di mana melibatkan 80 orang detektif dan juga investigator. Sampai akhirnya kepolisian di Inggris membuat kampanye besar-besaran melalui televisi, Facebook, dan juga YouTube. Mereka membuka layanan Crime Stoppers atau layanan di publik melalui telepon. Mereka mengizinkan seluruh masyarakat untuk bekerja sama dan berpartisipasi untuk memberikan informasi tentang pembunuhan Ioana Yates ini dan memberikan imbalan sebesar 10.000 pound sterling kepada siapapun yang bisa memberikan petunjuk atas kasus ini. Bahkan koran ternama bernama The Sun yang ada di Inggris sana memberikan hadiah sebesar 50.000 pound sterling. Kali semua orang berusaha dan itu ternyata bukan membuahkan hasil yang positif, tapi justru negatif karena begitu banyak orang yang menelpon ke kepolisian dengan bukti, barang bukti yang dibuat-buat, dengan yang katanya dia menemukan kaos kakinya, dia menemukan tasnya, sampai kemudian terkumpul barang-barang yang diakuin sebagai barang bukti itu sebanyak 300 ton barang-barang yang dikumpulkan dari laporan masyarakat tersebut. Tetapi tidak ada satupun barang-barang itu yang memang betul-betul barang bukti dari kematian Ioana Yates. Dan setelah dua hari diadakan sayembara tersebut, ada seseorang yang menelepon kepolisian atas nama Vincent Tabak. Dia melaporkan bahwa ketika malam kejadian dia melihat seseorang yang mencurigakan, yaitu Chris Jeffries. Dia adalah pemilik dari flat di mana si Ioana ini tinggal. Dia melihat bahwa si Chris itu tengah malam keluar membawa tas yang sangat besar. Tetapi kemudian setelah mendapat informasi itu, kemudian kepolisian datang ke tempat Chris dan setelah melakukan pemeriksaan dan ditahan selama 4 hari dan hasilnya tetap negatif. Ternyata si Chris ini tidak bersalah, dia tidak melakukan pembunuhannya. Polisi memeriksa seluruh tempat termasuk CCTV dan ada informasi yang mengatakan bahwa pada malam kejadian mereka melihat satu mobil yang melintas kemudian berhenti di mana mayat si Ioana tadi ditemukan, dan di situ mereka melihat ada mobil itu berwarna cerah, tetapi polisi kemudian tidak bisa menggali keterangan yang lebih dalam lagi karena malam itu posisinya sedang hujan salju, jadi CCTV tidak begitu terang ya. Setelah dicek di CCTV memang ada beberapa mobil yang lewat. Dan akhirnya hasil otopsi dari Ioana Yates keluar dan ternyata di tubuh Ioana ditemukan DNA dari air liur seseorang. Itu menjadi berita baik kepada kepolisian, tetapi yang jadi bikin bingung nih, DNA itu harus dicocokkan ke siapa gitu. Sedangkan DNA seluruh masyarakat Inggris mungkin waktu itu ya data-datanya belum terkumpul semua, sehingga polisi jadi kebingungan. DNA siapa ini? Kemudian dia mencoba kembali melihat kasus-kasus sebelumnya. Pernah terjadi kasus pembunuhan yang ada DNA yang tertinggal di situ, kemudian mereka kembali mencocokkan dengan para tersangka-tersangka yang sebelum-sebelumnya yang sudah masuk penjara, dan ternyata hasilnya tetap nihil, tetap nol, tidak ada DNA yang sama dengan yang ditemukan di tubuh Ioana. Sampai akhirnya seorang ahli forensik yaitu Glenn Wilson, dia mempunyai pemikiran lain. Dia termasuk salah seorang tim forensik tadi dan dia seorang psikolog. Dia berpikir untuk mempersempit lagi investigasi kepada dugaan yang bermotif seksual. Ini tadi kan belum ada dugaan pemerkosaan, tidak ada karena tidak ada bukti-bukti pemerkosaan. Jadi dia mencoba mempersempit itu kalau ini pelakunya adalah seseorang yang mempunyai kelainan seksual, dan karena hingga saat itu polisi berpikir Ioana dicekik dengan kaos kakinya, padahal belum tentu dia dicekik dengan kaos kakinya. Bisa jadi kaos kakinya itu diambil oleh pelakunya sebagai bahan koleksi. Dia akan mengkoleksi barang-barang daripada para korbannya termasuk kaos kaki tersebut. Akhirnya polisi mempersempit pencarian pembunuhan karena tindakan kekerasan seksual. Akhirnya dimulailah dari situ investigasinya. Masih dari ide dari Glenn Wilson tadi, akhirnya dia meminta kepolisian lebih mempersempit lagi ruang lingkup pembunuhan tersebut, yaitu mereka ingin memeriksa setiap data internet atau internet yang dijalankan oleh teman-teman dan sahabat juga tetangga-tetangga di rumah flatnya si Ioana Yates. Artinya internet mereka itu dipantau. Jadi kalau kita browsing sesuatu, kepolisian akan, sehingga dengan ide tersebut akhirnya kepolisian menyewa lagi seorang ahli forensik digital untuk mengecek kegiatan internet yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari Ioana, dan hasilnya ternyata ada satu rumah di seberang rumahnya Ioana Yates di flatnya itu, seseorang yang sangat mencurigakan di aktivitas internetnya. Dia selalu mencari tahu tentang
Ioana Yates, di antara teman-temannya banyak mereka juga mencari informasi tapi tidak selalu. Tapi ini tidak, dia selalu hampir mungkin 24 jam dia melakukan hal tersebut. Dia membuka website polisi, kemudian dia mengecek apa saja perkembangan yang terjadi tentang kasus pembunuhan Ioana Yates. Dan yang paling mengejutkan adalah dari daftar internet yang dia buka itu, dia membrowsing di internet dengan tulisan bahwa hukuman yang diterima seseorang karena membunuh sengaja dan tidak sengaja, apakah hukuman yang diterima itu sama? Itu sangat mencurigakan sekali. Dan kemudian ketika polisi itu kan selalu update ya, sampai ketika polisi mengatakan bahwa Ioana Yates membeli pizza tetapi tidak memakannya, dia juga browsing tentang pizza. Kemudian ketika dia berkata Ioana Yates tubuhnya ditemukan di sini, dia juga justru malah membuka Google Map untuk melihat posisi di mana tubuh Ioana Yates itu ditemukan. Bukankah itu sangat mencurigakan? Dan ternyata adalah Vincent Tabak, seseorang yang menelpon polisi sebelumnya mengatakan bahwa dia melihat pemilik flat keluar tengah malam membawa tas besar. Akhirnya dia dipanggil ke kantor polisi untuk ditanyai masalah internetnya. Tadinya dia tidak mengaku, dia sama sekali tidak mengaku, tapi akhirnya dengan berat hati dia mengakui perbuatannya. Dan kasus ini kemudian terungkap dari penelusuran internet yang dilakukan oleh si Vincent itu. Bahkan dia juga membrowsing di internet dan bertanya di internet berapa lama tubuh manusia yang sudah meninggal di alam bebas itu bisa terurai. Itu juga sangat mencurigakan. Dan ketika diperiksa laptopnya, komputernya oleh polisi, mereka menemukan satu folder yang dikunci dan isinya itu ternyata banyak sekali video-video porno yang disimpan oleh si Vincent Tabak. Salah satu yang sangat mengejutkan polisi adalah di situ ada video di mana seorang wanita berambut pendek dan memakai baju pink. Itu persis sekali wanita itu dengan Ioana Yates. Ketika meninggalkan, Ioana Yates juga memakai baju berwarna pink dengan baju sedikit terbuka, persis dengan video yang ada di situ. Jadi memang kemungkinan besar polisi menyatakan bahwa si Vincent ini mempunyai kelainan seksual. Dan kemudian setelah dilakukan tes DNA, hasilnya ternyata 100% itu adalah milik Vincent. DNA yang tertinggal di tubuh Ioana tadi memang adalah milik Vincent. Dan akhirnya pada tanggal 22 Januari 2011, selama 100 jam si Vincent Tabak itu ditahan polisi untuk dikasih pertanyaan selama 100 jam itu. Dan akhirnya si Vincent Tabak mengakui bahwa dia sudah membunuh Ioana Yates, tapi dia tidak mengakui jika dia membunuh Ioana Yates dengan direncanakan, karena ini termasuk kecelakaan, bukan sesuatu yang dia sengaja. Saat itu dia sedang berpapasan dengan si Ioana yang ketika malam itu baru pulang dari membeli pizza. Dan di saat itu di jalan itu, karena jalannya sempit, Ioana mempersilahkan tuh Vincent jalan lebih dahulu. Tetapi kemudian Vincent menyuruh Ioana dulu yang jalan karena Ioana itu baik ya. Jadi akhirnya Ioana dulu yang jalan. Akhirnya mereka mengobrol sebentar dan si Vincent tuh merasa seolah-olah si Ioana itu suka sama dia, padahal mereka tidak pernah berbicara satu sama lain sebelumnya. Dan saat itu tiba-tiba saja si Vincent itu katanya dia memeluk Ioana dari belakang dan berusaha untuk mencium Ioana, dan Ioana memberontak karena dia takut dengar orang lain mendengar. Kemudian dia membekap mulut si Ioana sehingga si Ioana itu kesusahan untuk bernafas dan akhirnya Ioana itu meninggal. Oke, dan akhirnya pada 28 Oktober 2011 Vincent Tabak divonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara atas pembunuhan Ioana Yates. Oke, itu tadi ceritanya tentang Ioana Yates yang sempat menghebohkan Inggris pada tahun 2010. Ya, thank you so much yang udah lihat video ini. Yang belum like bisa tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share kalau kamu suka. Juga bisa follow aku di Instagram dan juga Facebook. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga diri kalian baik-baik. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.